Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai anatomi dan hakikat kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya, Ayu Handayani, dan rekan saya. Saya Kadek Citra Gotrajaya. Nah, sebelumnya kami telah membawakan materi yang berjudul Anatomi dan Hakikat Kurikulum secara umum. Nah, saat ini kami akan membawakan topik yang membahas tentang anatomi dan hakikat kurikulum dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum itu, mari kita pahami dulu apa itu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar pada dasarnya merupakan suatu pendekatan yang memperhatikan kebebasan sekolah dalam merancang kurikulum mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, setiap sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dapat memiliki struktur kurikulum yang berbeda-beda juga, dengan tujuan, isi, dan metode yang mungkin diterapkan berbeda-beda juga, atau mungkin beragam. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini, walaupun diterapkan di beberapa sekolah memiliki struktur kurikulum yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat masing-masing, serta dapat memiliki jalur pendidikan yang sesuai dengan mereka. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar, dalam prosesnya terdapat 7 komponen yang berpengaruh terhadap keberhasilan untuk mencapai tujuannya, tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar, yaitu yang pertama ada konstruktivisme, yaitu kemampuan siswa dalam mengaktifkan sebuah pengetahuan yang ada untuk menerapkan suatu konsep sehingga dapat berbagi ilmu dan dapat diterapkan sebagai pengalaman. Nah, yang kedua, uh, komponen yang kedua yaitu inquiry, yaitu menemukan. Nah, inquiry ini menuntut kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis dalam kegiatan belajar sehingga dapat mempertahankan dan menemukan konsep dari pemahaman dalam pengamatannya. Nah, yang ketiga yaitu bertanya. Nah, di sini komponen yang paling penting, sangat penting sekali bagi siswa karena siswa akan diajarkan atau dibiasakan untuk bertanya mengenai hal-hal yang mungkin kurang dipahami dengan baik. Jadi, ketika siswa tidak mengerti, siswa diharapkan dapat bertanya oleh guru atau para pendidik yang berada di tempat untuk mengetahui jawabannya. Nah, nah, yang keempat yaitu learning community. Nah, seperti dengan namanya, learning community ini akan bekerja sama dengan orang lain agar bisa bertukar pengalaman dan berbagi idenya. Nah, yang kelima yaitu modeling. Modeling di sini dengan maksud metode pembelajaran yang digunakan sebagai contoh sebagai hal yang bisa ditiru oleh siswa, misalnya seperti narasumber, hasil karya, dan lain-lain. Nah, yang keenam yaitu refleksi. Refleksi dapat menuntut siswa dalam merenungkan apa yang telah dipelajari dalam kenyataan langsung, catatan mengikuti kegiatan, kesan atau saran, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu authentic assessment. Nah, authentic assessment ini dalam bentuk evaluasi, yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa yang dapat diukur dan dinilai. Nah, biasanya setiap sekolah akan berbeda-beda, setiap sekolah dan setiap jenjang pendidikan akan diterapkan secara berbeda-beda. Nah, mengikuti authentic assessment ini mengikuti dari evaluasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar memiliki cara evaluasi. Di antaranya ada beberapa cara yaitu dari tes dan ujian. Nah, tes dan ujian ini difokuskan dari kurikulum Merdeka yang mengukur pemahaman dan kemampuan siswa dalam materi belajar dan berbagai jenis pertanyaan dan tugas. Nah, yang kedua yaitu penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini seringkali siswa terlibat dalam proyek yang dalam penerapan pembelajaran keterampilan yang dipelajari dalam kurikulum. Nah, yang ketiga yaitu observasi kelas. Nah, observasi kelas ini dengan maksud dan dilaksanakan langsung oleh guru untuk memberikan wawasan tentang penerapan kurikulum dalam belajar dalam kelas serta pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran interaksi siswa
dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu portofolio. Portofolio ini adalah kumpulan karya atau tugas hasil pengembangan siswa selama kurikulum pembelajaran dilaksanakan seperti tugas menulis, proyek, ataupun catatan-catatan refleksi yang menunjukkan kemampuan siswa untuk memahami untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu umpan balik siswa. Umpan balik siswa di sini sangat penting karena dalam pengembangan kurikulum, siswa sangat berperan dalam memberikan umpan balik terhadap kurikulum dalam dalam proses pembelajarannya. Untuk memberikan maksud untuk maksud memberikan tujuan langsung tentang hal yang efektif dan perlu ditingkatkan dalam kurikulum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat dalam kurikulum Merdeka Belajar yang akan dijelaskan oleh rekan saya Gotra. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum Merdeka Belajar. Namun sebelum itu, perlu kita ingat bahwa hakikat kurikulum sangat penting untuk dipahami karena nantinya akan membantu lembaga pendidikan untuk menyusun rencana belajar yang efektif bagi para peserta didik. Adapun hakikat kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Hakikat kurikulum Merdeka Belajar ini bertujuan untuk mengubah paradigma pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru atau student center menjadi pendekatan yang lebih berpusat pada siswa atau student center yang artinya siswa lebih aktif daripada guru. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Bisa di next. Baik, adapun uh, beberapa fungsi dan peran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama adalah mendorong kemandirian belajar. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi minat dan kebutuhan pribadi dan menetapkan tujuan pembelajaran dan mengelola waktu dan sumber daya mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan fungsi kurikulum, yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini uh, Fungsi pemilihan ini adalah kurikulum mampu menyediakan pilihan bagi peserta didik uh, dan dapat memilih keahlian yang sesuai dengan kompetensi peserta didik tersebut. Yang kedua adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Siswa memiliki kebebasan untuk memilih topik atau area studi yang sesuai dengan minat dan bakat, serta menggali lebih dalam pada topik tertentu atau mengikuti jalur pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan fungsi kurikulum, yaitu fungsi penyesuaian dan fungsi persiapan, yang dimana kurikulum ini mampu memberikan arahan kepada siswanya untuk memilih bidang yang mereka sukai. Selanjutnya ada mengembangkan kreativitas dan inovasi. Siswa didorong untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengembangkan kreativitas dalam menciptakan proyek-proyek atau tugas-tugas yang memungkinkan mereka untuk berpikir secara terbuka dan menunjukkan keunikan pendekatan mereka terhadap pembelajaran. Hal ini sesuai dengan peranan kurikulum, yaitu peranan evaluatif, yang artinya kurikulum mampu mewujudkan para siswa yang memiliki pikiran kreatif dan mampu berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah dan mencari solusinya. Bisa di next slide. Yang keempat adalah memfasilitasi pembelajaran sumber hidup.
yaitu siswa diajarkan keterampilan-keterampilan penting yang berhubungan dengan pembelajaran seumur hidup. Mereka dilibatkan dalam kegiatan refleksi, pengembangan diri, dan penilaian diri untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara terbaik untuk belajar. Hal ini sesuai dengan fungsi kurikulum, yaitu fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum mampu menyediakan materi ajar untuk para peserta didik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dengan memberikan kebebasan dalam menentukan jalannya belajar, siswa merasa lebih terlibat dan memiliki rasa terhadap proses tersebut. Hal ini dapat mendorong motivasi dan meningkatkan keinginan siswa untuk belajar lebih banyak. Hal ini sesuai dengan peranan kurikulum, yaitu peranan kreatif, yang dimana kurikulum harus mampu harus peranan kurikulum yaitu peranan kreatif, yaitu menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan keterbaruan yang bisa digunakan dalam perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri dan kebutuhan para peserta didik. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ali. Baik, terima kasih Putra. Jadi, tibalah saatnya kami untuk membahas sebuah kesimpulan dari anatomi dan hakikat dari kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini adalah konsep pendekatan pendidikan yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada siswa dalam menentukan jalan belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini juga memfasilitasi pembelajaran seumur hidup dengan mengajarkan keterampilan-keterampilan penting yang dibutuhkan untuk terus belajar dan berkembang di luar lingkungan formal sekolah. Nah, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini memerlukan dukungan lebih dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan termasuk guru, sekolah, dan pemerintah. Nah, evaluasi dan penyesuaian dari terus-menerus juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian kurikulum Merdeka Belajar dengan konteks dan berkebutuhan lokal. Nah, sekian dari presentasi kami mengenai hasil diskusi anatomi dan hakikat kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih telah menonton.